melanjutkan perbincangan, pemirsa, Pak Nusron tadi sudah mengatakan, Bang Ipang, ada harapan besar dari masyarakat melihat sosok Mas Gibran dengan pengalamannya, usianya juga yang cukup muda. Apa kemudian gebrakan yang bisa dilakukan? Dengan adanya tadi disebutkan ada berbagai macam kartu, begitu kan, ada inovasi yang ditawarkan gitu kepada masyarakat, kepada para pemilih. Sudah cukupkah untuk bisa meyakinkan masyarakat atas kemampuannya, kapabilitasnya? Nah, itu yang kemudian harus dipastikan diuji sih Mbak Putri. Apa betul memang pemilih muda Gen Z milenial yang angkanya 56% ini usia 17 sampai 27, 27 sampai 39 itu dipastikan akan strike ticket voting. Anak muda atau warga muda ini akan memilih calon presiden dari muda. Ada dua hal. Pertama, bisa saja iya, karena memang mereka ingin anak muda itu keterlibatannya langsung. Tidak dijadikan hanya sebagai komoditas politik, hanya dijadikan sebagai dimanfaatkan saja suaranya. Artinya bagi anak muda, ya cukup sudah cukup suara kami, hanya yang dibutuhkan hanya suara kami saja. Artinya keterlibatan bagaimana mereka menjadi aktor hari ini, itu kan menjadi sesuatu bagi anak muda, oh ini penting sekali, bahwa ini representasi yang mereka harapkan. Tapi boleh juga mazhab yang kedua nggak bisa kita nafikan juga. Mereka memilih bukan karena mudanya, artinya bukan pemilih yang dimaksud kategorisasi pemilih psikologis, bukan karena jenis kelamin atau umur, atau soal good looking atau tidak good looking, atau bukan soal pemimpin itu tegas, berani atau tidak. Tapi karakter dalam konteks melihat misalnya, betulkah memang melihat konteks misalnya rekam jejak, pengalaman, prestasi, itu yang mereka uji. Yang kedua adalah integritas dari tokoh itu yang mereka lihat. Dan bisa juga mereka melihat ada sentimen misalnya yang nggak kurang mereka nyaman, misalnya kok seperti ada privilege khusus. Artinya anak muda suka yang mulai dari nol, yang kerja keras, pemimpin yang tidak diberikan jalur bebas hambatan, artinya yang petarung dari bawah. Tapi bisa juga mereka memahami, oh ada pemimpin terkesan nepotisme juga nggak mau. Nah, karakter ini yang sebetulnya harus ditonjolkan dari Gibrannya. Apakah betul misalnya karena dia tegas dan berani misalnya, atau integritasnya, atau karena pengalamannya atau jam terbangnya yang masuk pada pemilih rasional. Karena jangan lupa yang kedua Mbak Putri, pemilih rasional kita tuh angkanya, trennya makin baik. Makin tinggi. Itu memilih karena tiga hal, yaitu adalah pengalaman dan kinerja. Yang kedua adalah visi, misi, dan program yang disampaikan hari ini. Yang ketiga adalah soal yang menjadi penting bagi mereka adalah program tadi, kinerja, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa dinafikan menurut saya, pemilih rasional, karena anak muda itu frekuensinya banyak. Dia tidak hanya satu kanal saja, dia tidak low information, jadi dia banyak informasi yang didapat sehingga dia menjadi pemilih yang sangat kritis. Dia ingin tahu banyak hal. Nah, inilah waktu yang paling tepat untuk menyampaikan semua apa yang menjadi prestasi, kinerja, termasuk soal program dan visi tadi, disampaikan kepada publik sehingga publik memahami ini yang harus dipilih. Jadi simplikasi bahwa anak muda akan memilih muda ini challenge bagi Gibran. Tetapi ini adalah momentum yang paling tepat. Satu lagi, hari ini saya ingin mencermati show ini seperti memang dimiliki oleh Gibran. Karena memang ada antusiasme yang kemudian mereka sudah sering melihat Pak Prabowo pidato. Betul. Sering kali melihat Pak Prabowo itu sosok yang dari 3 kali pemilu. Jadi bagi mereka bukan hal yang maksudnya mereka tunggu-tunggu. Jadi penasarannya itu tinggi. Nah, ini yang membuat hari ini kok rasa-rasanya ini seperti panggungnya Gibran yang sorak-soraknya dan seterusnya. Dan ini kelihatan sekali bahwa bagi mereka hari ini kepemimpinan muda itu adalah satu langkah maju hari ini. Kalau memang, tetapi kalau ada orang yang bersih misalnya, dia mendobrak hukum, ada integritasnya, dia akan cenderung ke situ. Tapi kalau ada juga orang melihat seperti Mahfud misalnya, contoh kemarin itu juga menarik. Oh, saya tidak memberikan privilege pada anak saya. Anak saya tidak pernah jelaskan ke anak saya siapa bapakmu. Mau pejabat, mau MK. Itu adalah konteks bagaimana dia ingin memberikan pesan bahwa konteksnya itu sederhana, yaitu tidak nepotisme. Nah, itu karakter anak muda itu juga bisa tertarik. Bisa juga tidak tertarik gitu dalam konteks narasi itu. Baik, nah mungkin juga di sisa waktu mengenai perbincangan ini, mungkin kita juga bisa berikan pernyataan penutup juga dari
Pak Nusron terlebih dahulu mungkin, karena kalau tadi dikatakan oleh Bang Ipang ada challenge yang harus dijawab oleh Mas Gibran, terutama kalau memang tujuan memasang Mas Gibran, menggandeng Mas Gibran untuk menggait pemilih muda, ternyata pemilih muda ini begitu kritis. Begitu Pak Nusron, tidak hanya pilih sosok yang akan mewakilinya juga muda, tapi apa visi misinya? Silakan Pak Nusron. Ya, yang pertama begini dulu. Di dalam pasangan Prabowo Gibran ini setidaknya ada 5 simbolik. Simbolik pertama adalah Prabowo Gibran adalah simbol rekonsiliasi. Prabowo Gibran simbol persatuan. Prabowo Gibran simbol kegotong royongan. Prabowo Gibran simbol kebinekaan. Prabowo Gibran simbol keberlanjutan. Nah, bisa saya simpulkan, kelima simbol itu adalah jawaban kepemimpinan Indonesia mendatang sebagai syarat mutlak Indonesia menuju menjadi negara maju. Nah, itu semua butuh keberlanjutan. Kalau kemudian dikatakan Mas Gibran itu adalah pemilih milenial juga kritis dan yang kritis, Mas Gibran itu meskipun anaknya presiden, memulai usahanya dulu sama-sama kita tahu dari jual pisang. Kemudian sama-sama kita tahu menjadi wali kota juga bukan ditunjuk oleh bapaknya, tapi menjadi wali kota itu dia melalui proses pemilihan, artinya rakyat yang memilih. Kemudian selama dia menjadi wali kota atau sebagai anak presiden selama 9 tahun menjadi presiden, anak presiden, apakah terdengar isu-isu korupsi, kolusi, nepotisme dari seorang yang namanya Gibran dan adik-adiknya keluarga Pak Jokowi? Tidak ada itu. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Mas Gibran itu jalan pintas dari mana? Kita sebagai partai pendukung memang sedang mencari sosok muda untuk melengkapi Pak Prabowo. Karena kita sadar Pak Prabowo itu usianya sudah 70 tahun sehingga perlu kita pasangan dengan generasi muda. Sehingga kami mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan Prabowo Plus dan juga Jokowi Plus ada di sini. Karena itu program-program kartunya dan sebagainya adalah program Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo. Baik, kami dapatkan pesannya Pak Nusron. Ya, singkat saja mungkin penutup dari Prof. Lely. Jadi ini bukan soal dikotomi soal Pak Prabowo sama Gibran. Jadi memang kan yang ditampilkan Gibran ini yang ditunggu adalah Gibran karena dia dianggap primadona hari ini. Nah, lagian juga Gibran juga dalam pidatonya masih mengatakan saya. Jadi belum duit tunggal yang diistilahkan oleh Mas Nusron. Tapi mungkin karena ini penampilan pertama ya Mbak Putri ya, mungkin ke depan kita berharap sosok Gibran akan tampil dengan gaya komunikasinya sendiri yang mungkin tidak terlalu meniru Pak Jokowi, tapi punya konsep sendiri dan itu memberikan gambaran bahwa dia sosok anak muda yang memang sudah punya pengalaman meskipun baru 3 tahun dalam pemerintahan, bagaimana mengarahkan orang-orang atau pelaku komunikasi politik lainnya itu audiennya. Audiennya itu nanti masyarakat semuanya adalah audien. Sedikit aja Mbak Putri. Soal tadi yang pidato itu menarik. Waktunya kan lebih banyak Gibran dibanding Pak Prabowo ya. Artinya Pak Prabowo kan memahami betul bahwa melibatkan anak mudanya untuk banyak bicara, membuktikan kapasitas dan kompetensinya. Karena Prabowo udah sering tadi. Jadi saya lihat jangan-jangan besok pun ketika misalnya presiden dan wakil presidennya di dalam direct man and direct priest bagi tugas, itu keterlibatan Gibran jangan-jangan udah seperti Perdana Menteri. Hanya presiden hanya soal urusan pertahanan keamanan dan luar negeri saja. Karena anak mudanya yang dianggap punya energik, bisa keliling Indonesia dengan tenaga anak mudanya dengan progresnya yang besar, itu juga kelihatan hari ini di pidato pertama ini sudah kelihatan energi itu diberikan ke Gibran sama Pak Prabowo. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya mengenai hal ini insya Allah di pertemuan berikutnya. Tapi kita tunggu bagaimana kemudian gebrakan yang akan dilakukan oleh Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Prof. Lely, terima kasih. Pak Ipan, terima kasih. Nanti mungkin masih bersama kami juga. Nanti di akhir acara bersama Ken untuk bisa membahas mengenai sepak terjang dari pasangan ini. Kemudian juga Pak Nusron Wahid, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan pandangannya dan juga bergabung dalam perbincangan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.